Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekfi Sidik dari Prodi Jurnalistik 2D. Pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas milestone dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yaitu milestone perkembangan dan kemunduran Islam pada masa dinasti Umayyah. Dengan berakhirnya kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka lahirlah kekuasaan Bani Umayyah sebagai penerus pemimpin dan kesepakatan bersama. Berbeda dengan bentuk pemerintahan Khulafaur Rasyidin, bentuk pemerintahan Bani Umayyah adalah bentuk kerajaan. Kekuasaan bersifat federal atau turun-temurun. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 14 Hijriah atau 661 Masehi. Kerajaan Islam pertama didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Perintisan dinasti ini dilakukan dengan cara menolak pembantaian terhadap Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian ia memilih berperang dengan melakukan perdamaian dengan pihak Ali dengan strategi politik yang sangat menguntungkan baginya. Perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Umayyah sejatinya sangat dipengaruhi oleh pondasi dan pilar-pilar peradaban yang sudah dibangun pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Selain mewarisi tradisi ilmu serta berbagai perkembangan dalam hal luas wilayah, administrasi, dan metode ijtihad, kaum muslimin juga merasakan kondisi yang baru di masa pemerintahan dinasti Umayyah, yakni semakin banyak pusat-pusat peradaban lama yang berhasil ditaklukkan, seperti peradaban Yunani, Romawi, Persia, Mesir, dan India. Hal ini mendorong intensnya interaksi antar umat Islam dengan kebudayaan masyarakat dari negeri-negeri yang menjadi pusat peradaban tersebut. Pemindahan ibu kota dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia, yakni Madinah, yang merupakan pusat agama dan politik, kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah dinasti Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintah sentral yang kuat, yakni sebuah imperium Arab. Ekspansi yang terhenti pada masa Khalifah Utsman dan Ali dilanjutkan kembali oleh dinasti ini. Di zaman Muawiyah, Tunisia dapat ditaklukkan di sebelah timur. Muawiyah dapat menguasai daerah Khorasan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan sampai ke Kabul. Ibu kota Spanyol pun, yaitu Cordova, dengan cepat dikuasai. Pada saat itu pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah karena mendapat dukungan dari rakyat setempat yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, serangan dilakukan ke Paris melalui pegunungan Pyrenees. Dari berbagai kesuksesan dan kebesaran yang telah diraih oleh Daulah Umayyah, ternyata tidak mampu menahan kehancurannya akibat kelemahan-kelemahan internal dan semakin kuatnya tekanan dari pihak luar. Adapun hal-hal yang membawa kemunduran yang akhirnya berujung pada kejatuhan Daulah Umayyah dapat diidentifikasi antara lain: yang pertama, pertentangan keras antar suku-suku Arab yang sejak lama terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Arab Utara dan Arab Selatan. Yang kedua, ketidakpuasan sejumlah pemeluk Islam non-Arab. Yang ketiga, latar belakang terbentuknya kedaulatan Daulah Umayyah tidak dapat dilepaskan dari konflik-konflik politik. Secara revolusioner, Daulah Abbasiyah pada tahun 750 sampai 1258 Masehi menggulingkan kekuasaan Daulah Umayyah. Jatuhnya Daulah Umayyah disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya meningkatnya kekecewaan kelompok Mawali terhadap Daulah Umayyah, pecahnya persatuan antara suku bangsa Arab, dan timbulnya kekecewaan masyarakat agamis dan keinginan mereka untuk memiliki pemimpin karismatik.
Secara garis besar, menurut Badri Yatim, faktor yang menyebabkan Daulah Umayyah lemah dan membawanya kepada kehancuran antara lain sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan adalah merupakan suatu yang baru bagi tradisi Arab yang lebih menekan aspek senioritas. Yang kedua, latar belakang terbentuknya Daulah Umayyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa Ali. Yang ketiga, pada masa kekuasaan Daulah Umayyah, pertentangan etnis antara suku Arab Utara atau Bani Qais dan Arab Selatan Bani Kalb yang sudah ada sejak zaman sebelum Islam makin meruncing. Yang keempat, lemahnya pemerintah Daulah Umayyah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana sehingga anak-anak khalifah tidak sanggup memikul beban berat kenegaraan tak kala mereka mewarisi kekuasaan. Di samping itu, golongan agama yang kecewa karena perhatian penguasa terhadap perkembangan agama sangat kurang. Baik, segitu saja penjelasan dari perkembangan dan runtuhnya dinasti Umayyah. Terima kasih.